Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh beliau memohon pada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepada Engkau rezeki yang baik, yang halal dan baik. Dan aku mohon pada Engkau amal ibadah yang diterima. Nah, oleh karena itu seorang mukmin, seorang mukminah, muslimah yang senantiasa diharapkan dalam hidupnya ketika dia beramal, ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal kita ini mana yang diterima, mana yang tidak. Makanya diriwayatkan dari seorang sahabat, di antaranya adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, sebuah ungkapan dari beliau, seandainya aku mengetahui satu salatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini menunjukkan ketakwaan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama itu dalam bahasa Arab adalah salah satu cara kalau berbicara untuk mengkhususkan sesuatu. Itu dengan innama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung pada niat. Yani amal itu diterima atau tidak, amal itu sah atau tidak, itu kembali pada niat seseorang. Jadi kata innama untuk mengkhususkan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka sudah seyogianya kita ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala
hendaknya yang menjadi pendorong untuk kita mengerjakan satu amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan satu larangan yang diharamkan oleh Allah adalah karena takwa kepada Allah. Ini harus menjadi pendorong kita. Mengapa kamu sholat? Karena aku diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Kalau aku tidak sholat diancam oleh Allah Ta'ala. Apa ancamannya? Diadab. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mengapa kalian digiring ke neraka Saqar? Kata mereka, karena kami dahulu ketika di dunia kami tidak sholat. Jadi amal-amal ibadah yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ataupun larangan-larangan yang kita tinggalkan, hendaknya kita mengerjakannya atau meninggalkannya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang bertakwa inilah yang berhak mendapatkan ampunan. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Itu disebutkan pada akhir surat Al-Muddathir. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa di sini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini zat yang paling pantas untuk ditakuti. Huwa ahlut taqwa. Dia ahlinya takwa. Yang berhak mendapatkan ketakwaan itu dari hamba-hambanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahlul maghfirah. Nah, kalau seorang itu bertakwa pada Allah Ta'ala, maka dia pula yang berhak memberikan ampunan. Karena ketakwaan. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi barang siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, pasti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Karena huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah. Saya ingin menyampaikan, menguraikan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim dalam rangka kita berupaya untuk meningkatkan sifat-sifat, karakter, kepribadian seorang mukmin. Saya akan membawakan ayat ke-71 dari surat At-Taubah, surat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Sebagian di antara mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ikatan keimanan itu menghapus semua ikatan-ikatan yang lainnya. Dalam arti semua ikatan yang lainnya, ikatan darah, ikatan kebangsaan, ikatan warna kulit, ikatan keturunan, itu semua nomor sekian. Ketika kita sudah diikat dalam hubungan rahim uhuwah imaniyah, maka semua bentuk yang lain nomor sekian. Jadi seorang mukmin mencintai saudaranya sesama mukmin karena imannya. Karena imannya. Dia menolong saudaranya karena imannya, bukan karena warna kulitnya, karena satu kampung, karena satu suku, ya, karena satu bahasa, karena satu daerah, tidak. Ya. Itu semua nomor sekian. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Nah, ini yang harus kita sadari betul. Karena persaudaraan yang dibangun di atas iman pada Allah Azza wa Jalla ini mengikat seseorang tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Kalau persaudaraan karena rahim
itu bisa jadi hanya di dunia saja. Di akhirat berpisah. Tergantung jalannya masing-masing. Tergantung amalnya masing-masing. Tapi kalau ikatan iman ini itu dibawa sampai ke akhirat. Dipertemukan oleh Allah Ta'ala tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Tidak hanya hidup, tetapi juga setelah meninggal. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sesudah mereka yang telah meninggal dari kaum mukminin. Jadi orang yang masih hidup sekarang yang beriman, ya, mereka mengatakan dalam doa mereka. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang hidup masih mempunyai hubungan dengan mukmin yang telah meninggal. Hubungan itu tidak putus. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yang hidup sesudah yang meninggal, kaum mukminin yang meninggal, mereka yang hidup ini berdoa, yaqulun Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Walladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman mereka. Mereka sudah meninggal, tapi mereka beriman. Ampuni mereka ya Allah, sebagaimana Engkau mengampuni kami yang hidup ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian, iri terhadap orang-orang yang beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami dengki, hasad, iri terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pengasih dan penyayang. Di dalam doa ini menunjukkan hak seorang mukmin itu tidak hanya ketika dia hidup. Di saat telah meninggal pun dia tetap mempunyai hak. Apa hak seorang mukmin pada saudaranya yang telah meninggal? Kalau yang masih hidup jelas. Hak-hak seorang mukmin pada saudaranya itu hidup jelas. Nah, kalau sudah meninggal, apa hak seorang mukmin yang telah meninggal terhadap saudaranya masih hidup? Haknya adalah didoakan orang itu. Didoakan. Sedangkan ketika masih hidup, salah satu haknya adalah tidak iri, tidak dengki kepada saudaranya. Ini hakikat keimanan. Karena seorang mukmin dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai suatu kebaikan untuk dirinya. Maka dari sifat ini tadi terkikislah hasad dan dengki. Karena dia ingin kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia ingin kebaikan untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia menyukai, mencintai, menginginkan suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Makanya ketika kita menghadapi sesuatu, itu hendaknya kita menjadikan ukuran. Ketika kita akan berbuat sesuatu kepada saudara kita, hendaknya kita jadikan ukuran. Kira-kira perbuatan ini kalau diperlakukan kepada aku mau atau tidak? Kalau kita mau,
lakukan pada saudara kita. Tetapi kalau kita tidak mau, ya jangan lakukan pada orang lain. Ini detailnya demikian. Ini baru satu jenis pembahasan persaudaraan seorang mukmin dan mukmin yang lainnya. Satu mukminah dan mukminah yang lainnya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'dhin. Dan ini telah diwujudkan, contoh yang terbaik adalah para sahabat dahulu. Para sahabat dahulu. Bagaimana Allah mengumpulkan, memadukan hati mereka antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang dia mempunyai istri dua. Dia mengatakan kepada saudara angkatnya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, kalau kamu menghendaki aku ceraikan salah satu istriku, jadi kamu nikahi istriku, ya mantan istriku itu. Saking cinta yang kepada saudaranya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita ini kurang menyadari bahwa aku mempunyai kewajiban pada saudaraku. Aku mempunyai hak kepada saudaraku. Makanya hubungan antara kaum mukminin, kaum muslimin kadang-kadang renggang, kadang-kadang cuek, ya, tidak perhatian. Tapi kalau pada orang lain, masya Allah. Kalau pada bukan muslim, masya Allah, lebih dari perbuatannya kepada seorang mukmin. Ya. Nah ini yang kita kadang-kadang kita lalaikan. Nah ikatan ini tadi, ikatan iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awthaqi ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Sesungguhnya tali ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini ikatan tali keimanan yang paling kuat. Sekaligus menunjukkan pada kita ikatan persaudaraan seorang mukmin dan mukmin yang lainnya. Apalagi satu akidah, ya, satu agama, satu manhaj, ibadahnya sama. Nah maka karena ikatan itu tadi Allah mengharamkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan seorang mukmin mendolimi saudaranya dalam darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Karena hak-hak tadi. Allah mengharamkan seorang mukmin atas mukmin yang lainnya, seorang muslim atas muslim yang lainnya. Allah haramkan darah, yakni darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka kita dilarang membunuh seorang muslim kecuali dengan hak, seperti kisos. Itu pembunuhan yang hak, kisos itu. Karena itu hukum Allah. Orang yang membunuh dia dibunuh. Karena itu hukum Allah. Itu pun melalui aturan yang panjang sampai pada eksekusi. Semua harus diperiksa. Semua harus diperiksa dalam sebuah mahkamah Islam. Tidak gampang membunuh seorang itu. Karena darah seorang muslim adalah sangat berharga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih, la zawalud dunya bima fiha ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslimin. Lenyapnya bumi ini dan seisinya itu lebih ringan bagi Allah Ta'ala daripada terbunuhnya seorang muslim. Karena hak seorang muslimin yang harus dipelihara darahnya,
hartanya pun demikian. Al-muslimu haramun alal muslimi. Seorang muslim haram bagi muslim yang lainnya. Apa yang haram? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Hartanya, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Makanya tidak boleh seorang mukmin mengambil harta orang lain, harta saudaranya tanpa hak. Karena harta seorang muslim punya kehormatan, itu hak miliknya. Kalau diambil dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat Allah, demikian pula kehormatan seorang mukmin. Pernah suatu ketika Nabi SAW duduk bersama Abdullah bin Umar di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW melihat Ka'bah itu. Lalu beliau bersabda bahwa kehormatan seorang mukmin lebih mulia dari Ka'bah ini. Maka jangan main-main masalah memfitnah seorang muslim, menuduh seorang muslim, mencaci maki seorang muslim. Ini bukan hal yang ringan, berat. Kalau seorang berbuat dosa antara dia dan Allah Ta'ala, ini insya Allah lebih ringan daripada dia berbuat kesalahan kepada sesama kaum muslimin. Seorang berbuat dosa antara dia dan Allah, cukup dan bertobat. Allah Maha Penerima taubat. Seorang minum khamr, minuman keras, kemudian dia menyesali perbuatannya. Ini dosa antara dia dengan Allah Ta'ala. Tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Lebih ringan dibandingkan dia mengambil hak orang lain, saudaranya, atau menuduh, memfitnah saudaranya. Itu lebih berat. Karena dia harus menyelesaikan dengan saudaranya di dunia ini. Kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti di akhirat akan ada penyelesaian. Tapi bukan lagi dengan memaafkan, bukan lagi mendamaikan, tidak. Amal soleh yang diambil, bayarannya adalah amal soleh. Orang yang mendolimi diberikan kepada orang yang terzolimi. Itu bayarannya. Hutang piutang di dunia ini, kalau di dunia pakai duit bayarnya. Seorang pinjam 5 juta ganti 5 juta. Tapi kalau di akhirat tidak ada 5 juta. Amal soleh bayarannya itu di akhirat. Maka kalau kita bicara masalah hak-hak seorang muslim pada muslim yang lainnya, akan panjang lebar. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Kemudian sifat yang lainnya disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat 71 surat Taubah ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di antara sifat orang mukmin ini adalah mereka senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Ini salah satu sifat umat ini. Sehingga dia menjadi baik, menjadi umat yang ditonjolkan oleh Allah Ta'ala. Karena salah satu sifatnya adalah al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dimunculkan, yang ditampakkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Terbaik kalian. Kapan menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah. Nah, saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar itu, Allah menyebutkan masalah iman terakhir. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat yang dimunculkan kepada manusia. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Padahal iman ini landasan. Semua amal landasannya adalah iman.
Tapi Allah menyebutkan terakhir. Allah dahulukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagian ulama mengatakan arti dari ayat itu, hendaklah kalian ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu dilandasi oleh iman. Karena kadang-kadang ada orang amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan karena iman. Ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung, supaya dikatakan, oh Masya Allah orang ini, ya, dia amar ma'ruf, dia nahi mungkar. Atau mungkin ingin sesuatu di balik itu, ya, mungkin ingin dapat sesuatu dari kepentingan duniawi, ya. Maka makna dari ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, artinya hendaklah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian. Karena Allah menyebutkan iman di belakang. Padahal iman itu landasan dari semua amal ibadah seorang. Seorang amalnya tidak sah, tidak diterima kalau dia beramal tanpa iman. Jadi ini sifat yang sangat menonjol dalam diri seorang muslim, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada pedomannya. Ada pedomannya. Bukan seorang semaunya dia amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Nabi SAW memberikan kaidah. Kaidah ini langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kata beliau, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Dia merubah dengan tangannya. Merubah dengan tangan ini, kata para ulama, yaitu mereka yang mempunyai wewenang. Orang tua punya wewenang di rumahnya. RT punya wewenang di RT-nya. RW punya wewenang di RW-nya. Jadi merubah kemungkaran dengan tangan itu bagi yang mempunyai kekuasaan. Kalau orang tua melihat kemungkaran, misalnya anak masih nonton televisi, di saat adzan dikumandangkan, orang tua berhak matikan. Ayo sholat. Karena itu wewenangnya, bukan rumah tetangganya. Rumah tetangganya itu tetangga yang berkuasa. Jangan kemudian kita sebagai tetangga langsung datang, sholat, matikan, ya marah, ngamuk. Jadi kepala rumah tangga punya wewenang di rumahnya. RT punya wewenang di RT-nya. RW punya wewenang di RW-nya, dan seterusnya. Kalau melihat kemungkaran, robah dengan wewenang masing-masing. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tanganmu karena bukan wewenangmu atau tidak punya kekuasaan untuk merubah, maka dengan lisan. Fa bilisanihi, dengan menasihati, dengan menegur dengan cara yang baik, dan mengingatkan. Itu yang kedua. Kalau juga tidak mampu, karena tidak semua nasihat didengar orang. Kadang-kadang kita nasihati orang, alah kamu tuh siapa kamu itu? Kok nasihati aku? Loh kan gitu, artinya dia tidak terima. Jadi tidak semua nasihat diterima. Nah ketika nasihat pun tidak diterima, tapi itu mungkar, faman lam yastati, atau fa in lam yastati, fa biqalbihi, maka ingkarilah dengan hatinya. Nah, mengingkari dengan hati ini semua bisa. Kalau mengingkari dengan tangan, tidak semuanya bisa. Hanya orang-orang punya wewenang. Mengingkari dengan lisan juga tidak semua orang bisa. Karena ada orang menerima omongan kita, nasihat kita, ada yang tidak mau menerima. Tetapi mengingkari dengan hati semua bisa. Setiap orang bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Dia tidak ridho pada kemungkaran tersebut. Maka hukum mengingkari kemungkaran dengan hati, kata para ulama, adalah wajib ain bagi setiap orang.
Kalau mengingkari kemungkaran dengan tangan dan wewenang kekuasaan itu fardu kifayah bagi yang mempunyai wewenang. Mengingkari dengan lisan juga fardu kifayah bagi orang yang didengar. Kalau dia tidak didengar, tak usah, hanya sia-sia nanti. Fardu kifayah juga. Tapi mengingkari kemungkaran dengan hati ini adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang. Ini tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sifat seorang mukmin adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini ada 3 hal penting. Yang pertama, sebelum amar ma'ruf nahi munkar itu kita harus punya ilmu bahwa yang akan kita perintahkan ini adalah betul-betul ma'ruf. Jangan menduga-duga. Jangan hanya dugaan. Tapi betul-betul ini ma'ruf. Contohnya sholat. Anak kita ketiduran pagi hari, masih tidur. Jelas ini belum sholat subuh. Mungkar apa tidak mungkar? Ya mungkar. Anak tidak bangun sholat subuh itu mungkar. Dengan ilmu. Berarti kita bangunkan wajib. Istri pun begitu. Ketiduran di saat subuh bangunkan. Karena ini kalau dibiarkan ini mungkar. Akan meninggalkan akan melakukan kemungkaran dengan meninggalkan sholat. Maka kita perintahkan untuk bangun sholat. Jadi harus tahu betul bahwa ini mungkar dan ini ma'ruf. Kalau mungkar dicegah, kalau ma'ruf diperintahkan. Jadi ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua yaitu ar-rifqu indal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ketika amar ma'ruf itu, ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, para ulama menyebutkan harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Rifq itu lemah lembut. Ya. Kalau anak belum bangun, dia dibanguni pelan-pelan. Jangan langsung ambil air siram, ya tidak benar. Ya. Itu tidak rifq namanya. Jadi bangunkan dulu, dipukuli, anak di kakinya, enak bangun nak. Jangan langsung ambil air di sini mukanya. Ya itu bisa emosi juga. Itu cara tidak benar. Jadi ketika amar ma'ruf nahi munkar harus dengan cara yang baik. Kadang-kadang dengan cara yang baik orang lebih bisa menerima daripada dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang kasar, justru orang akan menolak. Tapi kalau dengan cara yang baik orang itu menerima. Makanya dengan amar ma'ruf. Kemudian yang ketiga, sesudah amar ma'ruf nahi munkar. Sesudah amar ma'ruf nahi munkar harus siap mental. Ya, harus sabar. Kadang dituruti, ya kadangnya tidak. Ya sudah sabar, yang penting aku sudah sampaikan. Jadi 3 hal ini. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Ar-rifqu lemah lembut tatkala amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, bersabar sesudah amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kita dibenci, kita tidak disukai, ya. Mungkin kita dikata-katai, ya, disiwa, bisa saja. Ya karena memang itu harus sabar. Jadi ini 3 hal bagi amar ma'ruf nahi munkar. Ilmu sebelum, lemah lembut ketika, dan sabar sesudah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian sifat yang berikutnya, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Orang mukmin itu menegakkan salat. Artinya mereka menjaga hubungannya dengan Allah, hubungan vertikal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, dengan menegakkan salat 5 waktu. Dan menegakkan salat 5 waktu ini. Salat penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan salat itu tanpa perantara. Allah wajibkan salat kepada Nabi SAW tanpa perantaraan Jibril. Adapun semua ibadah dengan perantaraan Jibril. Puasa, haji, zakat, ya, itu dengan perantaraan Jibril. Tapi salat tidak. Langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah Ta'ala, dinaikkan ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah memerintahkan salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan gampangkan masalah salat. Kalau kita melihat seseorang mungkin banyak berbuat kemungkaran, dia macam-macam maksiat, selama dia masih pegang salat, masih ada kebaikan pada orang itu.
Jadi kuncinya di sholat. Kalau kita melihat ada orang melakukan maksiat, melakukan ini, tapi dia kalau sholat dia tidak lupa, selalu ingat sholat. Di saat sholat dia sholat, berarti insya Allah orang itu masih ada kebaikan pada dirinya ketika dia sholat 5 waktu. Tetapi kalau seorang sudah tidak sholat, walaupun baik sebanyak-banyaknya pun, ini berarti ada sesuatu pada orang itu. Karena dia meninggalkan sesuatu yang paling wajib setelah 2 kali baca syahadat. Makanya sholat ini kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh anak-anak kita sholat di saat usia mereka berapa tahun? 7 tahun. Karena pentingnya sholat. Sholat itu tergantung kebiasaan. Mungkin ada di antara kita ini yang memang sudah terbiasa sholat sejak dia kecil. Orang tua sudah, ayo nak sholat subuh di masjid. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya ya masih oke lah, itu orang pada bangun. Tapi subuh tak gampang orang sholat subuh itu. Itu harus pembiasaan. Nah di sini pentingnya peran orang tua. Anaknya semenjak kecil jangan kasihan, bangunkan anak sholat subuh itu. Jangan kasihan, bangunkan dengan cara yang baik. Ayo nak sholat nak. Kalau dia sudah terbiasa, insya Allah sampai dewasa dia akan mengingat dan mengenang orang tuanya. Saya semenjak kecil orang tua saya bangunkan sholat subuh. Dan dia akan menjadikan orang tua sebagai contoh. Kalau dia punya anak pun begitu. Ya. Dulu kakekmu kepada ayah ya seperti ini. Pagi-pagi harus bangun sholat. Maka ini jangan main masalah sholat. Jangan gampangkan sholat. Didiklah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dengan sholat 5 waktu itu. Jangan sampai lalaikan. Termasuk dalam saat kita sekarang ini, kadang-kadang istri ikut acara, kemanten sana, kemanten sini. Kalau sudah make up tidak mau wudhu, ya kan? Takut rusak make upnya. Jadi ingatkan, ya, tetap kita sebagai suami ingatkan. Dek, udah sholat belum? Ingatkan. Ini saat-saat lalai. Kemanten ini itu saat-saat orang itu lalai, lupa. Tahu-taunya jamnya sudah lewat jam sholat. Nah ini hati-hati. Seorang mukmin sangat memperhatikan masalah sholat yang 5 waktu. Hablum minallah wa yu'tuna zakah. Kemudian berikutnya mereka menunaikan zakat. Zakat ini adalah hablum minan nas. Ya. Dia memberikan hak Allah kepada orang-orang yang berhak. Ya, untuk dalam rangka memberikan kecukupan pada mereka. Karena ini adalah sebagai wujud menjaga hubungan seorang mukmin dan mukmin yang lainnya dalam hal berkaitan dengan harta. Karena mau memberikan sesuatu itu adalah akan mengesankan sesuatu yang baik. Makanya orang yang pelit itu dibenci, tapi orang yang banyak sedekah itu dicintai, ya, dicintai. Pada umumnya begitu, itu sifat manusia. Orang yang banyak bersedekah, banyak menginfakkan hartanya, itu dicintai oleh manusia. Ya. Jangankan manusia, binatang. Kalau kita punya piaraan binatang, entah ayam, bebek atau apa, kita sering memberikan jagung, berikan ini. Dia akan lihat orang yang langsung datang. Oh ini yang sering berikan aku makan. Padahal itu binatang, apalagi manusia. Makanya Allah memerintahkan zakat itu dengan ketentuan Allah supaya memaksakan diri seorang mukmin untuk memberikan. Karena zakat itu ketentuan Allah, sedekah itu tidak. Ya, sedekah itu tidak ada ketentuan. Seorang mau beri sedekah berapa itu urusannya dia. Tapi zakat ada ketentuannya. Mau atau tidak harus lakukan. Itu zakat. Ya. Jadi ada semacam pemaksaan. Tapi dalam rangka apa? Mendidik jiwa seorang mukmin supaya tidak pelit. Mendidik jiwa seorang mukmin supaya jangan cinta harta. Karena itu akan ditinggalkan. Mendidik seorang mukmin untuk apa? Merasakan kelaparan sebagaimana saudara yang merasakan kelaparan itu. Dan kekurangan harta dan seterusnya. Jadi banyak sifat-sifat mulia dalam zakat itu, khususnya hubungan antara manusia. Kemudian di antara hikmah zakat itu mengurangi kejahatan di komunitas kaum muslimin. Sebab kalau orang kaya tidak mengeluarkan harta mereka dalam zakat, akan ada kebencian dari orang-orang yang fuqara masakin. Ini orang kaya tapi tidak memberi, tidak mengeluarkan zakat. Itu muncul kebencian. Akhirnya terjadi pencurian, terjadi perampokan, ya karena tidak zakat. Timbul kebencian itu. Jadi ini hablum minan nas, yaitu dalam bentuk zakat. Kemudian wa yuti'una Allah wa rasulahu. Yang terakhir yang disebut dalam ayat ini,
sifat orang-orang beriman itu senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Selalu. Ini menjadi pedoman mereka dalam hidupnya. Taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Kalau berbuat maksiat, segera kembali kepada Allah. Ya, karena manusia namanya manusia, tidak ada yang maksum, tidak ada yang terpelihara dari dosa. Ya, jadi kalau berbuat dosa, segera kembali kepada Allah Taala. Ini salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Kalau bermaksiat, ya kembali kepada Allah. Jangan malah semakin jauh dari Allah. Salah. Makanya Allah menyuruh kita untuk apa? Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah dan beribadah pada Allah dan bertobat ketika bermaksiat. Ini semua bentuk dari fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah. Jadi mereka selalu taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Itulah orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini tadi. Itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas jalan yang lurus sampai akhir dari kehidupan kita. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qauli hadza. Ada pertanyaan enggak? Apa ada usah? Monggo ya. Salam. Apakah bisa diterapkan sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama tentang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Ini pedoman dari Nabi SAW. Kata para ulama bahwa memerintahkan anak untuk sholat pada usia 7 tahun itu semua hanya bersifat anjuran saja. Ayo nak sholat nak. Ya. Jadi dia itu tidak perlu dengan semacam kekerasan. Intinya bagaimana dia itu supaya anak itu dia sholat. Maka sampai 3 tahun itu disuruh menyuruh anak untuk sholat. Jangan dimarahi, jangan dipukuli, apalagi kalau anak masih tidak mau sholat. Tapi tetap disuruh sholat. Ini pada usia 7 sampai 9 tahun. Nah, kalau sudah usia 10 tahun, diperintahkan anak itu, kalau dia tidak mau, maka dibolehkan memukul. Tentu pukulan di sini sebetulnya tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada. Artinya tidak boleh memukul anak. Karena pukulan itu ada 2 macam. Ya, pukulan ada 2 macam. Yang pertama, darbu ta'dibin, mukul dalam rangka mengajarkan adab kepada anak itu. Yang kedua, ada darbu zulmin, memukul tapi mendolimi. Yang kedua ini tidak boleh. Yang kedua itu tidak dibenarkan. Jadi mukul di sini yang dimaksud, ya mukul yang memberikan pembelajaran kepada anak. Dan ini tidak bertentangan. Kalaupun bertentangan, ya kita dahulukan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini pedoman Rasulullah SAW. Iya.
Didahulukan dari semua aturan yang ada, siapapun orangnya yang membuat aturan. Jadi yang jelas yang dimaksud pukulan di sini, memukul yang tidak sampai menyakitkan anak, sampai menzalimi anak, itu tidak. Yang sewajarnya supaya dia mengambil pelajaran. Kemudian kadang-kadang kita perlu ketika menjewer anak karena tidak sholat, ya mungkin anak yang nanya, ya aku kok dijewer karena sholat, tidak sholat. Nah, kita sebutkan yang memerintahkan itu Nabi, ya. Bukan ayah. Ini yang nyubit kamu ini karena tidak sholat tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita keluarkan hadisnya, kalau kita bisa hadisnya. Ini contoh dalam masalah ini. Jadi intinya dalam mendidik. Semua itu dalam hal mendidik dan bukan menyakitkan dalam memukul anak itu. Kemudian pertanyaan kedua tentang Abdurrahman bin Auf dan persaudaraannya itu. Ini tentu ya dilihat bahwa itu kembali pada kehidupan dan komunitas di suatu zaman. Kadang memang dalam kehidupan ini Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Orang dahulu kuat dalam bepergian. Karena memang kendaraannya seperti itu. Onta, ya. Kalau kita sekarang sudah naik pesawat tetap capek. Karena memang kita hidup di zaman yang memang lemah. Jadi itu kembali pada suatu zaman. Ya, mungkin saja bisa, tapi di mana dan siapa, ya, yang mau lakukannya itu, ya, di mana dan siapa yang melakukan. Tapi mungkin tidak mustahil itu ada, ya, tidak mustahil. Tapi yang jelas bahwa memang zaman itu dengan manusianya. Setiap manusia dengan zamannya. Kita hidup di akhir zaman, ya mungkin artinya lebih lemah dibandingkan mereka yang dahulu. Mereka dulu mengorbankan semua apa yang mereka miliki, hartanya ini untuk agama Allah. Lah kita kan mikir-mikir kalau mengorbankan, sedekah itu mikir, ya. Sedekah itu mikir dikali bagi, kira-kira ya itu kualitas kah? Tapi kalau dahulu enggak, semua dikasih. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab datang, aku berikan setengah dari hartaku. Abu Bakar Siddiq memberi semua hartaku, aku berikan pada Allah dan Rasulnya. Jadi kualitasnya memang beda. Kualitasnya beda. Wallahu a'lam. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.